Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Seperti pepatah mengatakan, jika orang buta pertama kali bisa melihat, maka hal yang paling pertama ia buang adalah tongkatnya. Seperti itulah Mimin ibaratkan yang terjadi pada pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, ketika ia menukangi tim nasional Indonesia. Ketika awal ia datang ke tim nasional Indonesia pada tahun 2019 lalu, tim nasional Indonesia ada di dalam era kegelapan. Namun meski begitu, dengan pengalaman melatihnya yang segudang, Shin Tae-yong dengan sabar membentuk tim nasional Indonesia yang baru, yang diperkuat pemain-pemain muda, bahkan terkenal dengan keberanian Shin Tae-yong memotong dua generasi untuk tim nasional yang lebih cerah. Meskipun awalnya diragukan, namun perlahan-lahan Shin Tae-yong menunjukkan kapasitasnya sebagai pelatih kelas dunia dan berhasil memberikan fondasi awal untuk tim nasional Indonesia. Kemudian untuk mempercepat kemajuan tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong dan juga Iwan Bule memutuskan untuk kembali membuka program naturalisasi. Kali ini naturalisasi pemain keturunan berkualitas berdasarkan rekomendasi Shin Tae-yong. Perlahan tapi pasti, Shin Tae-yong berhasil memadukan talenta lokal dan juga naturalisasi yang ada di tim nasional Indonesia dengan baik. Tapi setelah semuanya berjalan dengan lancar dan berhasil mengangkat tim nasional Indonesia dari era kegelapan menuju masa depan yang cerah, Shin Tae-yong malah mendapatkan hadiah tak terduga berupa kado pemecatan dari federasi. Sampai saat ini, meskipun telah terkonfirmasi oleh PSSI tentang apa sebenarnya alasan pemecatan Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan tim nasional Indonesia adalah soal komunikasi dan ketidakbecusan Shin Tae-yong dalam manajemen ruang ganti tim nasional Indonesia. Tapi tetap saja alasan tersebut terasa ganjal bagi penggemar tim nasional Indonesia yang terlanjur mencintai Shin Tae-yong. Perlahan-lahan orang dekat Shin Tae-yong semasa ia masih melatih tim nasional Indonesia, terutama sang penerjemah bahasa dari Shin Tae-yong yaitu JJ, mulai buka suara mengenai isu miring soal panasnya ruang ganti tim nasional Indonesia yang menjadi alasan pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih tim nasional Indonesia. JJ mengatakan, kalaupun ada masalah di ruang ganti, namun masalah tersebut masih dalam batas wajar. Bahkan tidak sampai di situ, Shin Tae-yong pernah mengatakan menurut JJ, jika di dalam lapangan saya adalah bos, maka di luar lapangan saya akan memperjuangkan hak-hak kalian kepada federasi. Dengan pernyataan tersebut sekaligus menepis anggapan bahwa Shin Tae-yong tidak bisa mengendalikan ruang ganti di tim nasional Indonesia. Tak hanya sampai di situ, JJ pun mengklarifikasi mengenai pencopotan ban kapten dari JITSES menuju Asnawi Mangkualam pada saat laga melawan Tiongkok. JJ mengatakan orang pasti sudah lupa bahwa sebenarnya kapten utama tim nasional Indonesia masih Asnawi Mangkualam. Jika Asnawi tidak bermain ataupun bermain dari bangku cadangan, maka JITSES yang akan menggantikan Asnawi sebagai kapten atau juga Jordi Amat. Dengan kata lain, STY sebenarnya tidak mencopot ban kapten dari JITSES. Tapi memang pada laga tersebut Asnawi Mangkualam bermain dari awal laga sehingga ban kapten berpindah ke lengan dirinya. Tidak hanya isu ruang ganti yang kurang harmonis dan juga masalah komunikasi dengan pemain naturalisasi yang menjadi alasan pemecatan Shin Tae-yong, tetapi juga jika benar kabar yang beredar bahwa pemberitahuan dipecatnya Shin Tae-yong hanya berjarak 2 jam dari konferensi pers yang dilakukan PSSI, sungguh mengejutkan kita semua.
Yang lebih mengherankan lagi, jika sebelumnya Sintayong ditargetkan harus bisa membawa tim nasional Indonesia lolos ke ajang Piala Dunia 2026, maka penggantinya Patrick Kluivert di tim nasional Indonesia sekarang justru dikabarkan tidak diberikan target lolos Piala Dunia 2026. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu dipecatnya Sintayong adalah keanehan yang ditunjukkan PSSI. Apakah ini tekanan dari mafia karena Sintayong tidak bisa diatur dalam pemilihan pemain dan juga strategi seperti pelatih-pelatih yang sebelumnya? Siapa yang tahu? Tidak heran, walaupun sudah bukan bagian dari sepak bola Indonesia, Sintayong tetap dicintai pendukung tim nasional Indonesia. Sampai banyak beredar lagu-lagu bertemakan Sintayong yang mengucapkan terima kasih atas dedikasinya untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Bahkan ada pengamat mengatakan karena dedikasinya Sintayong begitu besar pada sepak bola Indonesia, maka Sintayong harusnya dibuatkan patung. Sebelum kemudian pengamat tersebut menjilat ludahnya sendiri, meminta Sintayong untuk diganti. Bagaimana menurut kalian football lovers? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.